Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Khairunisa dari kelas 11 akuntansi. Saya akan berceramah tentang keutamaan pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan kepada kita, dan salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Puasa pada Ramadan memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan dengan ibadah lain. Puasa adalah amalan istimewa yang ganjarannya pahalanya langsung dari Allah, sedangkan Ramadan adalah bulan suci bagi umat Islam yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih dari 1000 bulan. Perintah agar umat Islam menjalankan puasa sebulan penuh pada Ramadan tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alaikum alladzina qablakum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam Al-Gunya karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan, jika telah masuk bagi waktu pagi, maka wajib menahan diri sepanjang hari dari makan, minum, jimak, dan memasukkan sesuatu dari lubang badan. Tidak boleh mengeluarkan muntahan dan tidak boleh mengeluarkan mani. Jika melanggar salah satu dari perkara itu, puasa batal dan tetap wajib menahan lapar dan haus hingga matahari terbenam serta mengkodanya. Nabi SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya selain lapar. Untuk menghindari kesia-siaan ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan seorang muslim mesti meninggalkan ghibah, memfitnah, berdusta, memaki-maki, dan sebagainya. Seorang muslim menjalankan aturan ketat menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar shidik atau subuh hingga terbenam matahari. Di balik aturan ketat tersebut, puasa terutama pada bulan Ramadan mempunyai keutamaan sendiri. Yang pertama, keutamaan puasa adalah kedudukannya yang istimewa. Diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah milikku dan aku sendiri yang mengganjarnya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makan dan minum karena aku. Nilai ibadah puasa tidak ditetapkan sebagai ibadah-ibadah lain, misalnya salat. Allah sendiri yang akan membalas puasa seseorang. Hanya Allah yang tahu apakah seseorang benar-benar berpuasa atau tidak. Hanya Allah pula yang bisa menilai apakah puasa seseorang hanya sekadar menahan lapar dan haus, ataukah menghalangi diri untuk terjebak dalam nafsu duniawi berlebihan. Keistimewaan puasa yang kedua adalah upaya melatih diri dari hasrat duniawi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setan itu menyusup dalam aliran darah anak Adam, maka persempitlah jalan masuknya dengan lapar atau puasa. Dalam Ihya Ulumuddin, Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan, hawa nafsu manusia akan menguat seiring dengan makan dan minumnya seseorang. Oleh karenanya, rasa lapar dalam puasa justru menjadi titik penting pengendalian hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka hendaknya dia menikah. Karena menikah itu dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan lain puasa adalah salah satu ibadah yang dapat memberikan syafaat pada seseorang ketika tiba hari perhitungan. Pada hari tersebut,
Tidak ada seseorang yang dapat menolong orang lain. Manusia akan sibuk mengurusi dirinya sendiri dan memikirkan bagaimana mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Salah satu amalan yang dapat menolong dari hari kiamat tidak lain dan bukan adalah puasa. Diriwayatkan amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat pada siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, dan maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Keistimewaan puasa berikutnya adalah doa yang dikabulkan. Seseorang yang berpuasa dengan tulus dan mengikat nafsu duniawinya sepenuh hati punya peluang doanya tidak ditolak oleh Allah. Diriwayatkan dari jalur Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada tiga doa yang tidak akan ditolak: doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwatil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.